Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Destriani. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler B 2018. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi yang terdiri dari 3 materi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu kesimpulan dari penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan pengembangan sistem merupakan kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak atau top level manajemen. Karena manajemen ini menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada, tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama yang mempunyai banyak masalah atau kelemahan. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak atau top level manajemen, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Adapun proses-proses perencanaan sistem ada 3. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Suatu proyek sistem informasi akan dilakukan pengembangan jika alasan yang pertama yaitu banyaknya timbul permasalahan. Suatu sistem seiring berjalannya waktu kebutuhannya akan bertambah. Jadi, jika sistem lama tetap terpakai, maka pentingnya untuk dilakukan pengembangan. Karena kebutuhan itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Adapun yang permasalahan yang ada yaitu yang pertama, sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh itu berkurang. Adapun yang kedua yaitu perkembangan organisasi. Berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan perubahan prosedur. Alasan yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Alasan yang ketiga ialah adanya instruksi perubahan, yaitu berasal dari pimpinan atau dari luar organisasi, yaitu peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software maupun hardware. Pengembangan sistem yang dilakukan tak luput dari kegagalan. Penyebab dari kegagalan pengembangan sistem antara lain, yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang terakhir yaitu implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Penting nggak sih manajemen dalam proyek sistem informasi? Jawabannya ialah sangat penting. Berikut alasan-alasannya. Yang pertama, 80-90% software dan 30-45% proyek sistem mengalami kegagalan. Yang kedua, lebih dari 50% proyek sistem IT mengalami over budget dan overtime sampai dengan 200%. Yang ketiga, sukses jika proyek tersebut dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, positive financial return. Yang keempat, kesuksesan manajemen suatu proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketetapan organisasi proyek pelaksananya. Dan yang terakhir, IT diasosiasikan dengan aktivitas proyek yang berhubungan software, hardware, komunikasi, pelatihan, migrasi, dan implementasi sistem. Baiklah, langsung saja ke penjelasan soal nomor 2, yaitu kesimpulan tentang materi
perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan merupakan proses pelekatan dasar tujuan dan sasaran, penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Adapun tujuan dari perencanaan ini ialah untuk mendorong para perencana dan pelaksana untuk melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu dan menjadi pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Adapun jenis perencanaan proyek itu ada dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan operasional, yaitu tentang pengelolaan proyek yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Adapun alat bantu yang digunakan dalam pengelolaan proyek itu banyak. Ya, contohnya ada Work Breakdown Structure atau biasa dikenal dengan WBS, ada Project Network Diagram, ada Program Evaluation and Review, dan ada Critical Path Method atau CPM. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang WBS. WBS merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi WBS ini nantinya hasil akhirnya itu merupakan diagram yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh proyek sistem informasi. Adapun task atau kegiatan yang harus memenuhi syarat, yang pertama itu dapat dikelola sebagai satuan unit kerja. Yang kedua, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya. Yang ketiga, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. Yang keempat, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. Yang kelima, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Dan yang terakhir, bila diintegrasikan dengan struktur rincian kerja yang lain akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan. Berikut merupakan alasan betapa pentingnya WBS. Yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Yang ketiga, menanggulangi penyimpangan. Dan yang terakhir sebagai alat kontrol. Adapun mekanisme perencanaan aktivitas proyek, yaitu perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Adapun metode pengembangan sistem informasi contohnya banyak sekali, seperti metode SDLC atau System Development Life Cycle, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode phase, dan masih banyak lagi. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pengertian dasar dari biaya. Biaya merupakan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Sumber daya di sini dimaksud ialah orang, peralatan, dan material. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya langsung, yaitu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, seperti gaji dan pembelian barang. Yang kedua yaitu biaya tak langsung, yaitu biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, seperti tagihan listrik perusahaan dan biaya sewa kantor. Estimasi biaya. Hal-hal yang diperlukan saat melakukan estimasi biaya. Yang pertama, memperhatikan keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, melakukan kebijakan estimasi biaya seperti template, file proyek, informasi historis, dan lain-lain. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Dan yang keempat, rencana manajemen proyek. Yang selanjutnya merupakan anggaran proyek. Sebuah proyek
membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu materi menyusun anggaran biaya. Menyusun anggaran biaya merupakan proses penyatuan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun anggaran biaya, yang pertama yaitu pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang keempat ialah kontrak. Selanjutnya yaitu komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, biaya pengadaan atau procurement cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing, seperti biaya instalasi perangkat keras dan biaya ruangan untuk perangkat keras. Yang kedua, yaitu biaya persiapan operasi atau startup cost, yaitu biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, yang berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem dan biaya persiapan personil. Yang ketiga ialah biaya produk atau project related cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem termasuk penerapannya, seperti yang pertama biaya dalam tahap analisis sistem, yang kedua biaya dalam tahap desain sistem, dan yang ketiga biaya dalam tahap penerapan sistem. Dan yang terakhir ialah biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan atau maintenance cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya yang terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Demikianlah penjelasan dari saya tentang kesimpulan dan intisari utama dari pokok-pokok materi yang terdiri dari 3 materi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.